Nikita Mirzani setelah tahu dilaporin langsung menghubungi Reza Gladys, tapi dibalas dengan diam aja. Gimana sih ini logikanya? Nah, setelah mengakui bahwa dirinya dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys dengan tuduhan pemerasan, Nikita Mirzani dan Mail ya, ternyata sempat mencoba menghubungi langsung Reza Gladys melalui pesan singkat. Wah, dokter parah nih, Mail. Dokter ngomong apa kok? Kok Niki dituduh meres dokter? Ini buktinya. Oke? Nah, pada saat itu, Anda kan dihubungi. Kenapa Anda tidak memparas diri untuk mengklarifikasi apa permasalahan tadi? Sebenarnya yang terjadi karena sebenarnya bisa diselesaikan pada saat itu kalau Anda memparas. Nah, dalam cuplikan video tadi terlihat jelas bahwa Mail mencoba mempertanyakan kepada Dr. Reza Gladys kenapa mereka dilaporkan dengan tuduhan pemerasan. Jadi pertanyaan ini bukan basa-basi loh Sobat Cendol. Ini bisa dilihat sebagai bentuk itikat baik, sebuah upaya untuk mengklarifikasi atau bahkan ya menyelesaikan konflik secara damai sebelum masuk ke ranah hukum. Ya, tapi apa yang terjadi, pihak Reza Gladys sendiri tidak memberikan jawaban apapun. Bungkam, diam, dan tidak membalas, tapi tetap melaporkan ke polisi. Nah, ini yang patut dipertanyakan. Jadi gini Sahabat Cendol, secara hukum, diamnya pihak pelapor saat diajak klarifikasi bisa menjadi indikasi bahwa pelaporan dilakukan tanpa didahului itikat ya, untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Apalagi kasus ini kan delik aduan ya. Terlebih ya, kita mengetahui bahwa hubungan antara Nikita dan Reza sebelumnya adalah soal urusan pribadi. Ini menurut pengakuan di persidangan ya. Jadi bukan serta-merta soal pemerasan ke institusi atau pemaksaan bersifat struktural. Nah, jadi bisa dibuka ya Sahabat Cendol ruang argumen bahwa laporan ini lebih bersifat emosional daripada substantif. Walaupun ya tidak serta-merta menggugurkan unsur pidana, tapi fakta bahwa Reza tidak menanggapi ajakan komunikasi ini ya bisa menjadi celah pembelaan Nikita Mirzani di persidangan. Nah, netizen Cendol cuma mau bilang hukum itu bukan cuma soal siapa yang paling. Bantu jawab ya di kolom komentar. Nah, Sobat Cendol, kalau kalian jadi Reza, kira-kira kalian akan membalas pesan dari Mail kah? Atau tetap diam dan melanjutkan laporan? Persidangan lanjutan kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys yang akan berlangsung pada Kamis 31 Juli 2025 akan menjadi persidangan yang paling sengit dari persidangan-persidangan sebelumnya. Yang mana pada persidangan Kamis 31 Juli 2025 mendatang akan dihadirkan para saksi dari kedua belah pihak, yaitu saksi dari jaksa penuntut umum dan saksi dari pihak pengacara terdakwa. Sela Sokia yang merupakan salah satu saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan diikutin kemudian dengan Melpina. Sementara itu dua saksi yang dihadirkan oleh pihak pengacara terdakwa yaitu Dr. Oki dan Doktif. Melalui unggahan instastory-nya, Sela Sokia pun mengungkapkan rasa rindunya kepada Doktif yang akan segera bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 31 Juli 2025. Kita ketemu lagi @Dokter Detektif, tetapi kali ini bukan di rumah makan. Apakah para saksi yang telah dijadwalkan untuk hadir diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dapat hadir memenuhi panggilan, atau justru ada beberapa yang sengaja untuk tidak hadir dan memberikan keterangan atau kesaksiannya di muka persidangan? Kalau aku jadi Melvina, aku akan sangat berterima kasih sih sama Reza Gladys dan ikut speak up. Aku percaya kalau produkku bagus, orang akan tetap cari aku. Betul, sebenarnya ogah, pengennya cuci tangan, pakai sabun mandi yang bersih supaya nggak mau berurusan dengan huru-hara skincare ini. Padahal kalau nggak salah, ini diduga owner skincare itu dimintakan 15 miliar nggak sih? Kemudian ada permintaan untuk jual Ferrarinya aja. Enaknya memang tidur-tiduran di rumah atau sibuk dengan jualan sendiri aja. Nggak usah ikut-ikutan dengan apa yang terjadi di persidangan. Tapi aku mau berpendapat sebagai netizen ya. Aku lihat adalah owner-owner skincare yang lain itu penjualannya mulai naik berkat Reza Gladys yang langsung nyemplung untuk benar-benar melawan orang-orang ini.
Itu pendapatku sebagai netizen ya. Mereka ibaratnya ditumbalin lah. Mereka bener-bener fight, pribadinya dijelekkan, kemudian diserang oleh buzzer-buzzer dan segala macam, dituduh sana-sini demi membersihkan nama baik mereka, dan orang lain, owner-owner skincare lain itu secara tidak langsung ikut dicuci juga namanya lewat Reza Gladys yang sekarang lagi berjuang di persidangan. Jadi, kalau aku jadi owner skincare lain, aku harusnya bersyukurlah dengan adanya perlawanan dari seorang Reza Gladys itu bisa membuat namaku juga jadi baik. Kalau memang produk itu bagus, dia mau bersaksi sesuai yang terjadi kepadanya. Kalau memang terjadi pemerasan itu malah bagus. Karena kalau enggak, ini akan terus dipakai. Pola-pola sindikat pemerasan seperti ini akan terus dipakai. Setiap 1 tahun harus bayar. Tahun depan bayar lagi. Tahun depan bayar lagi. Perkara dipalakin preman-preman high class. Kalau aku jadi Melvina, aku akan sangat berterima kasih sih sama Reza Gladys dan ikut speak up. Aku percaya kalau produkku bagus, orang akan tetap cari aku. Dan aku juga percaya jalur langit Tuhan itu tidak tidur. Gusti mboten sare. Jadi pasti ada pembelaan jalur langit juga. Jadi mungkin ini surat terbuka buat Kak Melvina. Semangat kakak. Yang sayang kakak itu akan tetap mendukung kakak karena produk kakak bagus. Bukan karena kakak ikut-ikutan speak up tentang masalah ini. Jadilah diri kakak yang sebenarnya dan jujurlah terhadap diri sendiri. Aku percaya yang sayang kakak akan tetap menyayangi kamu karena percaya produkmu bagus. Apa iya MS Glow produk dari Sandi Purnamasari itu berbahaya dan dilarang di Brunei Darussalam? Mari kita cek kebenarannya, fitnah atau fakta. Kalian sebenarnya cari di Google MS Glow Brunei Darussalam, maka secara AI itu akan menunjukkan ringkasannya bahwa di Brunei MS Glow Whitening Lifting Serum itu sudah ditandain oleh Menteri Kesehatan karena mengandung merkuri. Tapi mari kita bahas satu persatu. Di sini dibilang bahwa Menteri Kesehatan sudah mengambil tindakan dan memberikan saran dan nasihat kepada masyarakat untuk jangan lagi menggunakan produk itu. Mari kita bahas satu persatu website resmi dari negara Singapura dan juga Brunei Darussalam yang membahas tentang MS Glow Whitening Lifting Serum. Ini adalah koran dari Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak, dan beritanya dari 5 Maret 2024 bahwa Menteri Kesehatan dari Brunei Darussalam itu mengangkat bendera merah terhadap beberapa produk kosmetik dan salah satu di situ ditulis MS Glow. Produknya Whitening Lifting Serum. Karena mengandung merkuri, ditemukan ada merkuri guys. Ini adalah produknya yang dipasang. Ya kalian lihat di sini ya. Bentuk produknya seperti itu dan itu dari berita dari Buletin tadi ya, Borneo Buletin tadi ya. Jadi ini produknya yang dipasang oleh Menteri Kesehatan dari Brunei Darussalam. Aku juga mencari data dari website resmi dari pemerintahan Singapura. Ini ya, HSA, Health Service Authority, jadi otoritas kesehatan, pelayanan kesehatan dari Singapura untuk Maret 2024. Nah, di sini kalian lihat MS Glow Whitening Lifting Serum ini mengandung merkuri. Ditemukannya di mana Brunei Darussalam tembusan dari Kementerian Kesehatan. Ini salah satu beritanya juga dibilang yang dimasuk di Borneo Bulletin yang tadi ya, berita dari Brunei Darussalam. Jadi Kementerian Kesehatan itu sudah menguji dan menemukan kalau MS Glow yang produk Whitening Lifting Serum itu ditemukan merkuri yang adalah bahan yang dilarang di penggunaan produk-produk kosmetik. Ya, karena regulasinya udah ada dari 2007. Nah, kalian lihat ini, bahan berbahaya ditemukan di dalam produk. Bisa menyebabkan banyak efek dan berpotensi berbahaya bagi orang yang menggunakannya. Itu kata siapa? Kata Menteri Kesehatannya. Ya, merkuri itu dilarang di kosmetik, produk-produk kosmetik, karena berbahaya bagi manusia ya. Jika sampai 2 negara sudah bersuara, Brunei Darussalam dan juga Singapura, itu mengungkapkan tentang keberadaan produk MS Glow yang Whitening Lifting Serum di tahun 2024, tepatnya bulan Maret.
bahwa produk itu mengandung merkuri dan berpotensi berbahaya bagi manusia jika menggunakan itu. Apakah ini adalah sebuah fitnah atau fakta menurut kalian, guys? Kalau sampai itu fitnah, kok bisa-bisanya ya dua negara mengumumkan dari website resmi mereka, website Kementerian Kesehatan dan juga layanan kesehatan mereka. Nah, ini menarik untuk dibahas. Ibu-ibu yang dicari oleh Sandi Purnamasari, gimana ya kabarnya ya? Konon katanya ngabarin ini dan dituduh mengarang bebas. Gimana menurut kalian, guys?